Ini hari lebih kita membahas terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN yang insya Allah penataan insya Allah nanti akan selesai dimandatkan oleh teman-teman DPR sesuai dengan undang-undang sampai di Desember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel NDMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang penyelesaian tenaga honorer diangkat jadi P3K. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Rapat merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat atau RDP pada 28 Agustus 2024 terkait isu strategis terkait penataan tenaga honorer atau non-ASN tahun 2024. Pada rapat tersebut Menteri Anas mengatakan pemerintah bersama dengan DPR RI selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait tenaga non-ASN melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi. Dukungan dan komitmen bersama ini sangat berarti dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsu Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang, PLT. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Haryono Dwi Putranto, PLT. Kepala LAN Muhammad Taufik, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Rini Widiantini, para anggota Komisi 2 DPR RI, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi media di lingkup Kemenpan RB, BKN, LAN, dan ANRI. Ini hari lebih kita membahas terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN yang insya Allah penataan insya Allah nanti akan selesai dimandatkan oleh teman-teman DPR sesuai dengan undang-undang sampai di Desember tahun 2020. Tentu ini suatu rapat yang betul-betul menguras tenaga dan pikiran dari pihak pemerintah, Kemenpan, BKN, dan kementerian lain dengan Komisi 2. Tentu harapan kita semua, harapan rakyat Indonesia, khususnya ASN dan tenaga honorer, dengan selesainya penataan menyangkut khusus tenaga honorer, semua bisa terpuaskan. Ya, karena kami nanti instansi silahkan nanti mempersiapkan itu. Jangan sampai karena proses di instansi masing-masing di Pemda sampai mengganggu hak teman-teman ASN yang mestinya mendapatkan kesempatan pada tahun 2020. Siap. Dalam raker tersebut Menpan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan sejumlah isu strategis terkait peta jalan penataan tenaga honorer atau non-ASN tahun 2024 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Menteri Anas menjelaskan dalam melakukan penataan tenaga non-ASN, pemerintah menggunakan 4 prinsip, yaitu menghindari pemberhentian hubungan kerja atau PHK massal, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah bersama dengan DPR RI selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait tenaga non-ASN melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi. Dukungan dan komitmen bersama ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, ujarnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Kemenpan RB bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian tenaga non-ASN meliputi pemetaan, penyusunan kebijakan, serta penyelesaian dengan pengawasan. Namun, tidak dipungkiri serangkaian proses penataan tenaga non-ASN selama ini masih terkendala oleh beberapa isu. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tenaga non-ASN adalah belum optimalnya usulan formasi yang disampaikan pemerintah daerah sesuai dengan alokasi formasi. Selain itu, belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan ASN dan keterbatasan jabatan yang dapat diduduki oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga menjadi hambatan.
Kendala lainnya adalah keterbatasan alokasi anggaran IP, ujar PLT. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja. Lebih lanjut dijelaskan, pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 saat ini tengah berlangsung bagi formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Pendaftaran CPNS tahun ini berlangsung hingga 10 September 2024. Sementara terkait pengadaan P3K 2024 prosesnya telah sampai pada tahapan penyusunan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan seleksi P3K 2024. Pada dasarnya, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui 3 peraturan yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi P3K Tahun Anggaran 2024. Kemenpan RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi P3K untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah dan Kemenpan RB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai P3K untuk Jabatan Fungsional Kesehatan. Untuk pengadaan P3K, 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS, ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati agar tenaga non-ASN yang terdata dan terdaftar pada database BKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K. Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini hari lebih kita membahas terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN yang insya Allah penataan insya Allah nanti akan selesai dimandatkan oleh teman-teman DPR sesuai dengan undang-undang sampai di Desember tahun 2020. Tentu ini suatu rapat yang betul-betul menguras tenaga dan pikiran dari pihak pemerintah, Kemenpan, BKN dan kementerian lain dengan Komisi 2. Tentu harapan kita semua, harapan rakyat Indonesia, khususnya ASN dan tenaga honorer, dengan selesainya penataan yang terus khusus tenaga honorer, semua bisa terpuaskan. Ya, harapan kami nanti ya instansi silahkan nanti mempersiapkan itu, jangan sampai karena proses di instansi masing-masing di Pemda sampai mengganggu hak teman-teman ASN yang mestinya mendapatkan kesempatan pada tahun 2020. Siap.